Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال عز من قال أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وبدعة ضلالة وضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian rahimana rahimakumullah, semestinya kita di pekan kedua, kemarin cuma saya ada halangan lagi di luar kota maka diganti dengan pekan keempat ini. Semoga saja tidak mengganggu ya keinginan kita untuk belajar dan semangat kita untuk belajar As-Sirah An-Nabawiyah. Melanjutkan tema kita sekarang akan masuk ke tema baru, dakwah sembunyi-sembunyi. Setelah Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah turun surah Al-Muzammil yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang sedang tidur berselimut, bangunlah dan ingatkanlah manusia. Dan Tuhanmu bertakbirlah, besarkanlah, agungkanlah, dan pakaianmu sucikanlah. Ayat ini kata ulama adalah ayat pertama sekali yang turun memerintahkan Nabi SAW untuk menyampaikan wahyu yang telah turun kepada beliau. Dan awalnya perintah dakwah itu secara sembunyi-sembunyi, maksudnya tidak diiklankan. Siapa saja yang Nabi SAW terfikir untuk mendakwahinya boleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau boleh memilih siapa saja. Dan beliau alaihissalatu wassalam memilih orang yang terdekat dulu. Dan yang paling dekat dengan beliau alaihissalatu wassalam adalah istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Nabi SAW lalu datang kepada Khadijah dan menyampaikan tentang apa yang telah beliau dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril alaihissalam. Lalu Khadijah dalam riwayat yang sahih dikatakan tidak ragu sedikit pun langsung menerima Islam. Dan dalam sejarah Islam tercatatlah Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita pertama yang menganut Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang setelah itu adalah orang yang terdekat juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan budak yang bernama Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah ini adalah seorang budak yang pernah dibeli oleh Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dihadiahkan kepada Nabi SAW. Tentu Zaid ini punya kisah tersendiri. Zaid bin Harithah ini dulunya orang bebas jemaah sekalian, bukan seorang budak. Jadi beliau tadinya adalah orang yang bebas, tidak terikat dengan keterbudakan. Tolong jemaah yang masih mau ngobrol dibatasi dulu supaya tidak bentrok ya suara kita. Zaid bin Harithah ini adalah seorang budak ya, yang tadinya bebas. Lalu terjadi peperangan antara suku dia dengan suku-suku yang lain sampai akhirnya Zaid bin Harithah menjadi budak. Dijual dari pasar ke pasar sampai di tangan Khadijah radhiyallahu anha. Waktu sudah tiba di tangan Khadijah radhiyallahu anha dan Nabi SAW menikah dengan Khadijah, Khadijah menghadiahkan Zaid untuk Nabi SAW. Artinya berkhidmat dengan Nabi, menjadi seorang pembantu yang membantu Nabi SAW dalam segala keputusan atau urusan beliau. Dan ini juga sebuah pelajaran besar bahwasanya sangat boleh dalam Islam seseorang memiliki pembantu, ya. Sekretaris kalau sekarang. Yang jelas orang yang bisa membantu dia dalam menyelesaikan atau membantu dalam urusan-urusan dia. Di sini Zaid bin Harithah adalah seorang budak yang akhirnya membantu Nabi SAW. Ada kisah tersendiri
Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu ini waktu menjadi budak di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah berjalan beberapa tahun, ayahnya Harithah sempat mencari tahu anaknya. Dicari tahu satu demi satu informasi sampai akhirnya ayahnya Zaid ini radhiyallahu anhu, ayahnya bernama Harithah. Ya, ini tidak disebutkan masuk Islam atau tidak. Harithah ini cari tahu sampai dia mendapatkan informasi ternyata anaknya itu ada di tangan salah seorang pemuka Mekah yang bernama Muhammad. Lalu datanglah si Harithah ini ke Mekah dan berbicara dengan Nabi SAW, mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya anak saya Zaid tadinya orang bebas, bukan orang yang terikat dengan keterbudakan gitu. Bisakah kamu bebaskan dia dan saya tebus? Kata Nabi SAW, silahkan saja, tidak usah ditebus, asal Zaid mau, asal Zaid sendiri mau. Tentu Harithah sebagai ayahnya berpikir, siapa yang tidak mau memilih ayah? Tentu semua anak akan pilih ayahnya. Yang terjadi, subhanallah, ini menunjukkan kata para ulama akhlak Nabi SAW bermuamalah dengan budaknya, ya, itu sampai membuat Zaid tidak mau memilih ayahnya. Ayahnya datang kepada Zaid mengatakan, Harithah berkata kepada Zaid, wahai Zaid, Muhammad sudah sangat bijak. Dia ingin membebaskan kamu dari keterbudakan. Jadi kalau budak ini jemaah sekalian boleh dijual belikan, ya. Sesuatu yang ini bukan pembantu ya, budak. Budak itu lebih ya di bawah status sosial dibandingkan orang yang bebas. Sampai dalam hukum syar'i saja kalau mereka melanggar itu hukumannya setengah, beda dengan orang yang bebas ya, orang yang bebas. Dan dalam Islam juga budak walaupun laki-laki, budak laki-laki itu tidak punya kewajiban sholat Jumat. Hukumnya berbeda mereka, ya hukumnya berbeda tersendiri gitu. Nah ini sebagaimana sabda Nabi SAW, Jumat adalah wajib ya kecuali pada 4 orang, yaitu budak, kemudian wanita, anak kecil sampai dia balik, dan orang yang sakit. Dalam riwayat Daruqutni ditambah dan orang musafir. Jadi hukumnya tersendiri. Budak ini tidak nyaman, bisa dijual setiap saat oleh tuannya. Sekarang Zaid bin Harithah ini ayahnya datang ingin membebaskan Zaid ini dari keterbudakan supaya tidak dibawa naungan budak Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan tidak usah ditebus, tanya aja Zaid. Kalau Zaid mau silahkan anda bawa, bebas, sudah dibebaskan dari keterbudakan. Waktu Harithah datang kepada Zaid mengatakan, wahai anakku, Muhammad sudah sangat bijak dan dia memberikan kesempatan agar engkau bebas. Dengan syarat satu saja, kamu tinggal pilih aku, selesai, kamu bebas dari keterbudakan. Anehnya Zaid berkata, ya, demi Allah aku tidak akan mengedepankan siapapun atas Muhammad. Artinya aku tidak ingin ikut dengan anda wahai ayahku, saya akan tetap jadi budaknya Muhammad. Ini sebuah hal yang aneh sekali. Ayahnya Harithah kaget. Kok bisa, belum pernah dalam sejarah manusia ada seorang budak mau dibebasin gak mau. Baru terjadi pada Zaid. Dan ini dibahas oleh ulama lebih dalam. Ternyata ya, kisah ini memberikan kejelasan tentang bagaimana akhlak Nabi SAW yang menaungi Zaid sampai Zaid merasa Nabi SAW lebih baik daripada ayahnya. Lebih baik daripada ayahnya. Jadi ternyata Nabi SAW jemaah sekalian memperlakukan Zaid bukan sebagai budak, tetapi diperlakukan seperti anaknya sendiri. Seperti anaknya sendiri. Dan Nabi SAW mendidik seluruh umatnya agar tidak pernah menggunakan kekerasan dengan anak. Tidak ada istilah memukul sampai membuat mereka sakit hati atau kata-kata kasar. Anak itu harus dididik dengan kasih sayang. Dan Nabi SAW mencontohkan itu pada Zaid bin Harithah. Sampai-sampai para sahabat semuanya mengatakan setelah kejadian ini, Zaid ibn Muhammad. Diganti namanya dari Zaid ibn Harithah, diganti menjadi Zaid ibn Muhammad. Dan Zaid ibn Harithah ini jemaah sekalian dapat julukan di kalangan sahabat Hibbin Nabi SAW, kekasih Nabi SAW. Karena Nabi sangat sayang dengan Zaid, dan Zaid pun sangat sayang dengan Nabi SAW. Terus saja nama Zaid diganti dengan Zaid ibn Muhammad, ya, sampai beberapa tahun. Itu sampai turunnya ayat surah Al-Ahzab urutan 33 ayat 40 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah ayah dari salah seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana Zaid bin Haritha itu karena dekatnya dengan Nabi SAW diberikan julukan anaknya Nabi sampai turun ayat ini, dan memang Nabi SAW kata para ulama tidak boleh ya dinisbatkan siapapun umatnya kepada beliau. Ini juga kenapa hikmahnya anak laki-laki beliau semuanya meninggal. Nabi SAW punya 3 anak laki-laki, Ibrahim, Qasim dan Abdullah. Semuanya meninggal di masa kecil. Semuanya meninggal di masa kecil. Ya, Qasim, Abdullah dan juga Ibrahim. Juga pernah terjadi Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu ini, karena dia menjadi anak angkat Nabi SAW, ya, Nabi bebaskan dari keterbudakan setelah itu, jadi bebas menjadi manusia bebas, dan dia mendapatkan julukan anak angkat Nabi SAW. Pernah terjadi juga sekali kasus di Madinah, pada saat Zaid bin Haritha ini menikah dengan seorang wanita yang terhormat dari Quraisy yang bernama Zainab, dan akhirnya tidak ada kecocokan dalam rumah tangga antara Zaid dengan Zainab. Akhirnya Zaid menceraikan Zainab. Dan setelah itu Nabi SAW menikahi Zainab. Nabi SAW menikahi Zainab, istri bekas anak angkatnya beliau. Dan ini perintah dari langit. Bukan Nabi SAW begitu saja ingin menikahi, tidak. Karena Allah ingin menerapkan sebuah hukum, yaitu bolehnya menikahi ya mantan istrinya anak angkat. Karena itu bukan mahram. Ya, itu bukan mahram. Dan Allah SWT ingin menjelaskan hukum kepada kita, dan ini terjadi ya pada Zainab, mantan istrinya Zaid ibn Haritha. Ayat tadi yang kita sebutkan di atas, surah Al-Ahzab urutan 33 ayat 40, jemaah sekalian, memberikan penjelasan beberapa hukum. Yang pertama, dilarangkannya dalam Islam menisbatkan ya nama selain kepada nama ayah kita. Tidak boleh. Ya. Semarah apapun seorang anak dengan ayahnya, misalnya ayahnya lari, tidak bertanggung jawab dari kecil, kemudian Anda baru ketemu pada saat sudah besar, tetap sama. Nisbatnya tetap kepada ayah. Bahkan Nabi SAW melarang dalam hadis yang sahih dan sangat tegas, ya, Allah sangat murka dengan orang yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya. Tidak boleh. Hanya satu keadaan saja, ya, bolehnya seseorang menisbatkan namanya ke ibunya. Ini ke ibunya, ya, apalagi orang lain. Itu kalau memang anak tersebut adalah anak zina. Kalau anak itulah qadarullah anak zina, maka nisbatnya ke ibunya. Ya, nisbatnya ke ibunya. Jadi tidak boleh ke ayahnya. Ya, ini hukum syar'inya begitu. Nah, jadi orang tidak boleh menisbatkan diri. Termasuk yang perlu ibu-ibu perhatikan, mohon maaf ini perlu diketahui dan harus diperhatikan baik-baik, bahwasanya ya tidak boleh mengganti nama ayah Anda ke nama suami. Ya. Kalau ada orang di antara Anda ingin menaikkan atau ingin melibatkan nama suami, maka boleh saja, tetapi tidak boleh menghapus nama ayah. Makanya Aisyah radhiyallahu anha bernama tetap Aisyah binti Abi Bakar, tidak pernah dikatakan Aisyah Muhammad. Hafsah tetap binti Umar, tidak pernah Hafsah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hukum syar'i, dan ulama mengatakan ini bentuk keadilan Islam. Ini bentuk keadilan Islam karena wanita diberikan haknya tetap nisbat kepada ayahnya walaupun sudah menikah. Ya, walaupun sudah menikah. Di Indonesia ini ada kasus sudah menikah walaupun memang dia sangat cinta dengan suaminya, dan namanya sampai masuk ke pengadilan diganti ke nama suaminya. Ini enggak boleh dalam Islam.
tetap harus menisbatkan diri kepada ayahnya. Jadi tidak boleh. Ayat ini jelas, ya, melarang orang menisbatkan diri kepada, ya, selain ayahnya, dan ini dilarang dengan sangat tegas. Yang kedua, ya, yang diambil pelajaran dari ayat ini adalah bolehnya mengangkat anak angkat. Bolehnya mengangkat anak angkat, ya, boleh. Tidak masalah dengan memilih atau mengangkat anak, apalagi kalau orang itu tidak punya anak, ataupun dia punya anak nggak masalah. Misalnya kita melihat ada anak yatim, ya, kemudian kita jadikan sebagai anak angkat kita, itu boleh. Karena Nabi SAW waktu mengangkat Zaid bin Haritha, tadinya dari budak kemudian dijadikan sebagai anak angkat beliau, itu sebenarnya, ya, pada saat itu Nabi SAW punya anak, dan banyak. Anak Nabi SAW 7, ada 3 laki-laki dan 4 perempuan. Ada laki-laki Ibrahim tadi, Abdullah dan Qasim, kemudian ada perempuan yang 4, Ruqayyah Ummu Kalthum, kemudian Zainab dan juga Fatimah. Ini yang bisa diambil yang kedua dari ayat Al-Quran yang tadi kita sebutkan Al-Ahzab, ya. Kemudian hukum yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari ayat adalah hukum dianjurkannya seseorang, ya, itu untuk membebaskan budak. Membebaskan budak. Anda kalau baca Al-Quran dan Anda temukan dalam Al-Quran ada tulisan fatahriru raqabah. Tahriru raqabah, pembebasan budak. Dalam Islam itu ada banyak sekali sebenarnya disebutkan dalam Al-Quran, dan ini hukumnya berlaku sampai hari kiamat. Ini kalau misalnya ada orang yang sempat membunuh, kemudian dia harus membayar denda. Dendanya itu diikutin dengan pembebasan budak kalau dia miliki. Atau seseorang berhubungan suami istri di siang Ramadan sementara puasa, maka juga ada perintah untuk membebaskan budak. Kalau mereka tidak mampu, maka bisa dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi di sini jelas ada perintah untuk pembebasan budak, dan cukup banyak hukum syar'i berhubungan dengan masalah ini. Kalau Anda tanya, lalu dari mana keterbudakan itu datang? Dari peperangan. Dari peperangan. Jadi kalau terjadi peperangan antara orang Islam dengan non-Muslim, maka semua yang hadir di peperangan non-Muslim itu, pada saat terjadi kemenangan bagi kaum muslimin, maka jadi budaknya kaum muslimin. Jadi budaknya kaum muslimin. Khusus untuk mujahidin yang datang itu, mereka jadi budak. Lalu apa hikmahnya menjadi budak? Beda antara Islam dengan agama yang lain. Kalau agama yang lain atau hukum suku, ya, atau bangsa-bangsa umumnya, itu kalau mereka menang di peperangan dijadikan budak, itu tidak ada nilainya sama sekali budak tersebut. Pasti mereka jadikan budak, gitu kan? Seperti kita lihat banyak sekali kasus orang-orang di Irak itu, pada saat terjadi penyerangan, ya, oleh Amerika, itu banyak sekali orang dijadikan sebagai budak kaum muslimin. Tapi mereka tidak memberikan hak kaum muslimin, tidak memberikan haknya orang-orang jadi budak itu. Kalau dalam Islam, setiap orang yang memiliki budak, yang pertama disuruh untuk mendidiknya. Disuruh untuk mendidiknya, mengajarkan kepada mereka Islam. Dan yang paling tinggi setelah berhasil dididik, dibina, dibebaskan. Dibebaskan, ya. Makanya pahalanya sangat besar membebaskan budak itu. Yang saya dapat informasi, satu-satunya negara sekarang di dunia ini yang masih ada keturunan budak, dan kalau ada yang mau membayar pembebasan budak itu ada di Afrika, ya, di daerah Mauritania. Itu ada, memang masih ada keturunan dari budak-budak yang dari zaman dulu, gitu kan. Dan sampai hari ini kalau misalnya ada orang yang mau membebaskan budak, dia kalau berhubungan misalnya biologis dengan pasangannya di Ramadan, dan dia tidak mau puasa 2 bulan, atau tidak memberikan makan 60 orang miskin, maka dia bebaskan seorang budak. Dan saya disampaikan oleh salah seorang masyayikh, salah seorang ulama di Saudi yang mengatakan, kurang lebih nilainya 10.000 real. Ya, kalau kita sekarang sekitar 25 juta rupiah, pembebasan budak itu. Jadi hukum ini masih ada dan masih berlaku. Hukum ini masih berlaku dan sampai hari kiamat berlaku itu. Sampai hari kiamat berlaku. Selanjutnya adalah Zaid bin Haritha ini tumbuh besar di rumah Nabi SAW. Pada masa perintah dakwah datang, langsunglah Nabi SAW mendakwai yang paling pertama Khadijah istrinya,
yang langsung masuk Islam dan beliau adalah wanita pertama masuk Islam. Kemudian Zaid bin Harithah, ya, budaknya beliau yang akhirnya beliau bebaskan juga didakwai dan langsung masuk Islam tanpa ragu. Lalu beliau menuju ke orang yang ketiga dimasuk Islam kan adalah sepupu beliau sendiri, misanan beliau sendiri yang tinggal di rumah beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib ini adalah disebutkan oleh para ahli sejarah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Dari kalangan anak-anak, karena dia masih anak-anak waktu itu. Dan sudah pernah kita jelaskan waktu Abu Talib, ya, waktu Abu Talib itu sudah waktu Nabi SAW sudah mulai dewasa dan sudah punya banyak pendapatan, sudah mulai bisnis, maka beliau Nabi SAW dan beberapa keluarganya yang lain sepakat untuk meringankan bebannya Abu Talib dengan mengambil anak-anaknya. Nabi SAW memilih Ali radhiyallahu anhu, ditinggalkan di rumahnya, dan nanti Nabi SAW juga menjadikan dia sebagai anak mantunya dengan menikahkan Ali dengan Fatimah. Ya. Dan Ali ini radhiyallahu anhu adalah termasuk orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak, dan beliau juga termasuk kata para ulama orang yang besar di rumah Nabi SAW. Tentu saya katakan tadi kisahnya itu di akhir-akhir hayatnya Abu Talib. Itu sempat Abu Talib timpa kemiskinan dan ia memiliki banyak anak, maka Nabi SAW sepakat dengan Abbas, ya. Abbas ini juga saudaranya Abu Talib, paman Nabi SAW, dan beberapa keturunan Abdul Muttalib untuk meringankan beban Abu Talib, dan akhirnya mereka memilih, ya, anak-anak dari Abu Talib untuk dibesarkan, ya, untuk dibesarkan di rumah masing-masing. Dan Nabi SAW akhirnya memilih Ali radhiyallahu anhu. Tentu kata para ulama, dengan terpilihnya Ali oleh Nabi SAW dan akhirnya tinggal, ya, di rumah Nabi SAW dan tumbuh besar, itu sebuah karunia yang luar biasa. Karunia yang luar biasa bagi Ali, ya. Ali bisa tumbuh besar di rumah Nabi SAW, di rumah kenabian, dibina di tangan Nabi langsung. Kemudian setelah dewasa balik, ya, kemudian Nabi SAW nikahkan lagi dengan Fatimah. Ini karunia yang luar biasa buat Ali radhiyallahu anhu. Juga yang termasuk awal masuk Islam dari kerabat beliau adalah anak-anak beliau alaihissalatu wassalam. Jadi selain tadi Khadijah istrinya secara khusus, kemudian budaknya Zaid bin Harithah, kemudian, ya, Ali radhiyallahu anhu sepupunya beliau, kemudian juga anak-anak beliau sendiri. Ya, anak-anak terutama keempat anak perempuan Nabi SAW, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab dan Fatimah. Sedangkan dari luar Nabi atau dari luar rumah Nabi SAW yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang terkenal, dan Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang pun yang aku tawarkan Islam dari luar rumah beliau, ya, yang aku tawarkan Islam kecuali ia masih bertanya padaku. Kenapa? Apa? Ya. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar tidak ragu sama sekali. Begitu Nabi SAW mengatakan, hai Abu Bakar, aku telah diutus oleh Allah, langsung Abu Bakar mengatakan, aku bersaksi kau adalah Rasulullah. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun. Dan ulama mengatakan inilah sebabnya kenapa Abu Bakar diberikan julukan Siddiq. Diberikan julukan Siddiq, orang yang langsung mempercayai apa yang Nabi SAW sampaikan. Dan ini cukup banyak kasus dalam kehidupan, nanti kita lihat dalam sirah kita, bagaimana Abu Bakar memang tidak ragu sama sekali dengan apa yang Nabi SAW sampaikan, termasuk dengan kasus nanti Isra dan Mi'raj. Ya, Isra dan Mi'raj itu juga nanti akan menjelaskan bagaimana mauqif atau, ya, posisi Abu Bakar pada saat itu. Abu Bakar setelah masuk Islam, jemaah sekalian rahimanallah, dan ini sebuah pelajaran yang sangat besar, beliau tidak tinggal diam. Jadi apa yang beliau dapatkan dari hidayah ini langsung beliau sampaikan, dan orang yang paling pertama didatangi oleh Abu Bakar adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan sahabat Nabi yang mulia, masyhur khalifah yang ketiga. Jadi kata para ulama, selama Uthman masuk Islam sampai Uthman meninggal dengan banyak sekali fadilahnya, itu Abu Bakar yang panen pahalanya. Jadi Uthman bin Affan itu kan membiayai banyak sekali jihadnya Nabi, kan gitu. Bukankah Nabi SAW sudah mengatakan tentang Uthman radhiyallahu anhu, waktu dia membiayai perang Tabuk, ya,
Sangat banyak membiayai dengan unta, dengan kuda, membeli sumur. Banyak sekali perlengkapan perang makanan. Maka Nabi SAW pernah mengatakan, siapa yang mau berinfak? Lalu Uthman datang mengatakan, saya akan menyumbang ya Rasulullah 100 ekor kuda dengan perlengkapannya. Dengan minumannya, makanannya, pedangnya, perisainya, tinggal satu mujahid datang naik di atasnya saja. Kalau kita sekarang mobil lengkap gitu kan, untuk pergi berjihad 100. Lalu Nabi SAW karena perjalanan jauh mengatakan, siapa yang mau infak lagi? Lalu Uthman mengatakan, karena orang pada diam, pada nunggu satu sama yang lain, Uthman lagi bilang, ya Rasulullah, saya infakkan lagi 100 ekor kuda, gitu kan, berikut seluruh perlengkapannya. Sudah 200. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa lagi yang mau berinfak? Uthman bilang lagi, saya lagi ya Rasulullah, berinfak 100 ekor kuda dengan perlengkapannya sampai 10 kali. Setelah 10 kali berarti sudah 1000 ekor ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa lagi yang mau berinfak? Kata Uthman, ya Rasulullah, saya berinfak lagi tapi sudah habis kudanya. Beliau mengatakan, saya berinfak ya, kuda yang tersisa itu kurang lebih kalau tidak salah 70 ya, atau 80 kuda, dan saya lengkapkan jadi 100 dengan unta. Lalu Nabi SAW mengatakan, Hasan ma fa'alt, sangat baik yang kau kerjakan hai Uthman. Waktu itu Uthman sudah jadi anak mantu Nabi SAW ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, sekarang mujahidin butuh air, dan ada sumur di lokasi perang itu yang perlu dibeli, gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang membeli sumur itu, dia dapat surga. Enggak pakai nunggu, Uthman langsung berdiri, ya Rasulullah saya beli. Langsung sebelum sahabat semuanya bicara, dia mengatakan, ya Rasulullah saya yang beli. Selesai. Maka apa kata Nabi SAW? Tidak ada lagi yang bisa menahan Uthman untuk masuk ke surga setelah perbuatannya hari ini. Jaminan masuk surga langsung. Karena cepat, bergegas. Dan ini sebuah pelajaran besar jemaah sekalian ya. Setiap peluang ibadah dan amal soleh jangan ditunda. Tidak boleh ditunda. Ada kesempatan infak, ada kesempatan apa saja. Ya, mendakwai orang, menasihatin, ibadah, semua dikerjain. Jangan ditolak, jangan ditunda dan ditolak. Ya. Dan ingat, dalam ibadah kita harus mendahulukan diri kita. Tidak boleh orang lain dalam ibadah ya. Seperti sering saya bahasakan, bapak-bapak kalau saya masuk ke masjid, itu sering sekali saya temukan gitu kan. Saf pertama itu lebih besar fadilahnya. Bukankah Nabi SAW mengatakan, Lo ya'lamun nasa ma fin nida'i wa safal awla atahuma walau habwa. Kalau manusia tahu apa yang tersembunyi di azan dan saf pertama, maka mereka pasti akan jalan menuju keduanya walaupun harus merangkak. Dalam riwayat lain dikatakan kalau mereka harus bersaing, maka mereka akan bersaing satu sama yang lain untuk memperebutkan itu. Tapi kalau saya masuk di Indonesia, saya lihat kalau saya lagi sudah iqamah mesti saya buru-buru mau kejar saf pertama gitu kan, itu malah saya dipersilahkan gitu kan. Ini baik saja ya, baik, tapi sebenarnya dia kehilangan peluang, mestinya nggak boleh. Kalau dalam ibadah itu nggak boleh. Saya belum haji, tapi saya mau hajikan kerabat saya, mana yang saya dahulukan? Ya Anda dulu. Nggak bisa orang lain kalau dalam ibadah gitu kan, kecuali kalau memang kita sudah mengerjakannya. Sudah pernah haji tahun lalu, kemudian mau hajikan tahun ini orang tua kita, silahkan. Walaupun orang tua sendiri ya. Jadi kita melakukan terlebih dahulu karena kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu kan. Ini sebuah pelajaran saja yang kita bisa ambil daripada perilaku para sahabat. Semua yang Uthman lakukan tadi, dan cukup banyak nanti akan kita sebutkan juga di zaman bahasan tentang Uthman bin Affan sendiri insyaAllah, itu beliau radhiyallahu anhu dipanen pahalanya oleh Abu Bakar. Kenapa? Hanya karena Abu Bakar ngajak syahadat saja. Jadi Abu Bakar waktu masuk Islam nggak nunggu selesai syahadat langsung nyari siapa yang jadi mangsa nih. Gitu. Langsung dicari, dan yang dicari adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang memang yang potensi, didatangin langsung disampaikan. Jadi nggak ada salahnya kalau di Al-Ihsan didapat manfaat, sampaikan kepada teman-teman untuk datang juga. Siapa tahu subhanallah dari 10 orang yang kita ajak ada satu yang datang, kemudian dengan 2 jam dia hadir bisa berubah hidupnya. Selama dia hidup dia bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya, Anda panen pahalanya, gitu kan? Jadi itu sangat baik sekali. Setelah Abu Bakar masuk Islam, ia langsung mengajak Uthman, dan Uthman pun masuk Islam. Kemudian Abu Bakar datangi lagi setelah Uthman syahadat. Jadi Abu Bakar cuma bilang, hai Uthman, ucapkan syahadat, tidak ada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu kecuali Allah, la ilaha illallah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Uthman bilang, baik, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Selesai, dengan syahadat saja.
nggak ditunggu, nggak apa, nggak ada masalah sholat, nggak ada masalah yang lain, langsung Abu Bakar keluar dari rumahnya Uthman, cari orang lain lagi. Tahu siapa yang pertama didepuni setelah Uthman? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga. Zubair bin Awam ini sahabat Nabi yang luar biasa ibadahnya, dan orangnya termasuk dari 10 yang dijamin masuk surga. Itu masuk Islam juga di tangannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini juga pelajaran besar jemaah sekalian, dan sudah pernah saya singgung ini. Kalau ada orang yang ingin masuk Islam dan mengatakan kepada Anda, saya ingin masuk Islam, jangan tunda. Langsung pegang tangannya pada saat itu, ayo, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Enggak ada mandi, enggak ada wudu, enggak usah kasih buku tebal tentang Islam ini, pelajari dulu, enggak. Karena banyak orang terjadi begitu. Dia sudah syahadat saja berarti sudah muslim, udah cukup itu. Kan gitu. Itu udah harus dilakukan gitu. Dan kalau Anda masih ingat, pernah saya ingatkan ada salah satu guru saya, itu beliau tinggal di Mekah, bernama Syekh Muhammad Jamil Zainu. Semoga Allah sembuhkan ya, beliau masih sakit gitu kan. Itu beliau pernah cerita dengan saya salah satu kisah tentang masuk Islam temannya. Dia bilang, saya waktu mau masuk di kelas saya di Syria, itu di Damaskus, mau masuk kuliah, ada teman saya Nasrani, satu kelas dengan saya. Lalu dia bilang, saya pegang pundaknya. Sebelum masuk kelas saya mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau saya bilang asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah. Bagaimana pendapatmu kalau saya bilang tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Isa adalah Rasulullah dan Muhammad adalah Rasulullah. Ternyata orang Nasrani banyak sekali memahami kita ini benci Nabi Isa. Padahal orang Islam tidak boleh benci Nabi Isa. Bahkan harus mengakui risalahnya beliau, tapi tidak menerapkan lagi syariat beliau, karena sudah datang Rasulullah Muhammad SAW gitu kan setelahnya, karena Rasul kalau datang menghapus syariat sebelumnya. Apa yang terjadi? Nasrani itu bilang, kalau begitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah, gitu kan. Jadi ini penting. Nah ini penting, jadi mengucapkan syariat itu sangat penting, karena banyak kasus saya temukan begitu. Ada orang yang sudah lama berbulan-bulan temannya di kampus, tetangganya, kerabatnya, ada yang mau masuk Islam, dia kasih buku dulu gitu kan, disuruh baca, lama sekali, panjang lebar. Hati-hati ya, kalau sudah ada orang yang masuk Islam dan Anda sengaja nunda, padahal cuma ucapin syahadatnya, kalau dia meninggal satu detik setelah itu, Anda tanggung jawab. Tidak usah 1 malam, 1 detik, karena Anda nolak. Kenapa harus ditolak? Kalau tidak punya ilmunya, alihkan kepada ahlinya, gitu kan. Tanya langsung, telepon seorang ustadz, tanya, ini orang mau syahadat, ini orang masuk Islam, bagaimana caranya? Kalau nanti dia mau ke Istiqlal, dia mau ke Al-Ihsan, mau dapat sertifikat, itu urusan nanti, itu nggak masalah, itu cuma administrasi. Tapi biarin dia masuk Islam dulu. Ini penting sekali, jangan sampai salah ya. Sehingga ini sebuah pelajaran, dan inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau bersegera dalam mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Bayangin tokoh-tokoh Islam yang besar, Uthman bin Affan, kemudian Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, itu masuk Islam di tangan beliau. Hari yang sama, pada hari yang sama, tidak pakai nunggu lagi, ya, langsung juga dia mendatangi Sa'ad ibn Abi Waqqas, sahabat Nabi yang mulia lagi yang lain, yang terkenal dengan ibadahnya, keberanian di medan perang, gitu kan. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah terkenal sebagai ya juru kunci dalam jihad di zaman sahabat, di zaman Nabi. Ya, beliau selalu di depan, beliau selalu memimpin. Luar biasa gitu. Masuk Islam di tangannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian datang lagi setelahnya, dan ini saat Ibn Abu Waqqas ini sepupunya Nabi ya. Jadi itu misanan Nabi. Abu Bakar ini orang lain, bukan misanan Nabi. Tapi Abu Bakar setelah dia masuk Islam, dia keliling, termasuk didatangi kerabat Nabi sendiri yang belum tahu dakwanya Nabi. Itu akhirnya masuk Islam juga di tangan Abu Bakar. Juga setelahnya datang sahabat Nabi yang masuk Islam di tangan Abu Bakar. Dengan hari yang sama ya, dikejar terus oleh Abu Bakar ini, itu masuk Islam setelahnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf terkenal ya dengan kesolehannya, dengan kedermawannya gitu kan, dan termasuk 10 dia masuk surga. Itu masuk Islam juga di tangannya Abu Bakar. Dan datang setelahnya juga Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah ya. Jadi ini yang masuk Islam di tangan Abu Bakar, Uthman bin Affan, kan gitu. Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Talha. 5 orang ini, semua ini adalah dari 10 yang dijamin masuk surga. Masuk Islam di tangannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini sebuah pelajaran yang sangat besar.
Inilah sebabnya jemaah sekalian, kenapa keluar hadis Nabi SAW yang berbunyi, ya, kalau seandainya, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, kalau seandainya ditimbang seluruh imannya umat ini dengan imannya Abu Bakar sendiri, maka niscaya imannya Abu Bakar jauh lebih berat. Seluruh kita ini yang hadir, seluruh umat Islam, ya, kata Nabi SAW, seluruh umat ini kalau ditimbang imannya dengan imannya Abu Bakar, maka iman Abu Bakar lebih berat. Jangankan kita secara individu, rame-rame semua, itu digabung, tetap belum bisa mengimbangi imannya Abu Bakar. Dan ini luar biasa ya, kalau dikatakan seluruh umat ini termasuk sahabat loh. Dan sahabat itu ada jumlahnya 70.000 orang, gitu kan. Kalau kita keluarin Abu Bakar sendiri berarti masih ada 69.000 sekian, kan gitu. Nah itu berarti Abu Bakar adalah orang yang luar biasa. Makanya orang-orang Yahudi, ya, termasuk yang membentuk pemahaman Syiah, itu sangat faham masalah ini. Akhirnya mereka mencari sesuatu yang bisa menyudutkan Abu Bakar sampai mengkafirkannya radhiyallahu anhu. Ini orang yang sangat mulia, ya, orang yang sangat mulia. Dan Abu Bakar cukup banyak sekali ya fadilahnya. Juga dalam hadis lain kata Nabi SAW, demi Allah tidak ada seorang pun, kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang menginjakkan kakinya di muka bumi ini lebih mulia dari para nabi-nabi seperti Abu Bakar, nggak ada. Jadi Abu Bakar adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini setelah para nabi. Jadi sahabat-sahabatnya Nabi Isa, sahabatnya Nabi Musa pun tidak ada yang bisa menyaingi Abu Bakar radhiyallahu anhu karena luar biasa dengan imannya. Pernah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, kami tidak ada bedanya dengan Abu Bakar dari sisi ibadah. Kami tidak ada bedanya dengan Abu Bakar dari sisi ibadah. Kami sholat, Abu Bakar sholat, kami sholat. 5 waktu sama, ke masjid sama, zikirnya sama, sholatnya, ibadahnya, puasanya sama, hajinya sama-sama. Jihad sama-sama jihad di zaman Nabi gitu kan. Sama semua. Tapi kami tidak bisa menyaingi Abu Bakar di keyakinannya. Akidahnya nggak bisa. Bayangin tuh Abu Bakar, begitu Nabi bilang, saya Nabi, langsung, iya kamu Nabi. Nggak ada lampu, orang ini buta huruf, kan gitu. Langsung diakuin. Sama dengan kasus Isra dan Mi'raj yang pernah saya jelaskan sedikit ya. Waktu itu adalah Nabi SAW pulang dari Isra dan Mi'raj, pulang langsung duduk. Melongo gitu Nabi di depan Ka'bah. Diam, merenung apa yang terjadi semalam nih. Keajaiban yang luar biasa. Perjalanan dalam semalam ini. Ke Palestina dan ke langit, kembali lagi ke Palestina dan kembali lagi ke Mekah. Gitu kan. Lalu Abu Jahal datang dan mengatakan, wahai Muhammad, ada apa dengan kamu? Lalu kata Nabi SAW, diceritain dengan polosnya, Nabi ceritain, tadi malam saya ketemu Jibril, kemudian saya ke Palestina, kemudian saya naik ke langit, ketemu sama Tuhan, kemudian Allah berikan perintah sholat, kemudian saya kembali lagi ke Palestina, kembali lagi ke Mekah. Abu Jahal waktu itu memang lagi cari-cari kesalahannya Nabi SAW. Apa yang Abu Jahal bilang? Wahai Muhammad, kalau saya kumpulkan masyarakat Mekah, maukah kamu ceritakan nih? Kamu mau ceritain enggak ini? Kata Nabi SAW, baiklah, saya akan ceritakan. Abu Jahal langsung naik di atas gunung, di atas bukit, kemudian teriak dengan suara keras, wahai penduduk Mekah, dengarkanlah Muhammad akan bercerita. Orang-orang Mekah semua heran. Pertama kali Abu Jahal panggil masyarakat Mekah untuk dengar. Biasanya kalau Nabi dakwah malah disuruh orang pergi gitu, jauhi. Lalu setelah kumpul, Abu Jahal berkata, hai Muhammad, sekarang ceritain tuh kepada orang-orang. Nabi SAW ceritain semua, ceritain A, B, C tentang saya jalan, saya di bawah, saya pakai burak, kemudian saya ke Palestina, saya ke langit, kemudian saya kembali terus gitu. Semua waktu itu, ya semua waktu itu ragu, termasuk orang Islam dari sahabat tuh ada yang ragu. Waktu itu, benar nggak ya Nabi jalan begini? Ini nggak masuk di akal loh. Waktu itu nggak ada kendaraan kecuali kuda, sama kuda itu paling cepat zaman itu, nggak ada yang lain lagi, gitu kan? Itu sampai kendaraan yang menggunakan roda pun ya pada saat itu, kalau kayak kita sekarang mobil itu masih ditarik dengan kuda, gitu kan. Jadi memang kuda adalah yang terbaik. Bagaimana bisa orang mengaku seperti ini? Lalu sahabat-sahabat bingung siapa yang mau didatangin. Lalu mereka mendatangi Abu Bakar. Abu Bakar betul lagi di kebunnya waktu itu, di kebun kurmanya, lagi di sana. Lalu ditanya, hai Abu Bakar, ceritanya begini. Rasulullah mengaku tadi malam sedang Isra, kemudian Mi'raj, kemudian kembali lagi. Ini sekarang ada di sini nih, di sekitar Ka'bah lagi dikelilingi oleh orang-orang gitu. Ya. Tapi orang pada ragu dengan ceritanya. Lalu Abu Bakar datang dengan tenang mendekati Nabi lalu mengatakan, ya Rasulullah, apakah Anda
mengucapkan apa yang telah orang bicarakan sekarang? Kata Nabi, iya. Langsung Abu Bakar bilang, Anda benar. Langsung, nggak pakai tanya, nggak pakai ragu, langsung Anda benar. Pasti benar. Lalu orang-orang Quraisy bilang, wahai Abu Bakar, bagaimana bisa kau percaya begitu saja? Kata Abu Bakar, wahai Quraisy, dia sudah saya percayai, wahyu datang dari langit, tanpa harus berangkat ke langit, dia bilang datang, saya sudah percaya. Apalagi kalau cuma sekedar naik ke atas, itu nggak masalah. Saya percaya. Dan yang kalimat luar biasa beliau mengatakan, wahai Quraisy, kalau seandainya di depan mata saya ada tembok warnanya putih, jelas putih, lalu Muhammad mengatakan, tidak Abu Bakar, itu tembok warna hitam, saya akan bohongkan mata saya, dan saya akan matakan temboknya, saya akan katakan memang temboknya hitam. Kira-kira Quraisy mau bilang apa nih? Udah nggak bisa bilang apa-apa. Kalau depan mata saya jelas temboknya putih nih, seperti ini terang, lalu Muhammad bilang, enggak Abu Bakar, ini hitam. Saya bilang hitam, mata saya yang bohong. Gitu. Ya. Saking percaya dengan Nabi SAW. Bagaimana kita bisa saingi Abu Bakar kalau begitu? Kan gitu. Kita aja disuruh sholat subuh berjamaah di masjid, masih ragu benar enggak ya? Gitu kan. Atau disuruh sholat tahajud, Allah turun ke langit bumi. Begini ustaz semua pada teriak, Allah temuilah Allah, minta sama Allah. Kita masih tidur. Kalau yakin, enggak bakal tidur malam itu. Pasti bangun. Ini bukan presiden, bukan gubernur, tapi raja Allah yang datang. Rajanya seluruh raja ke langit bumi datang ke rumah kita, tinggal nanya, mau minta tolong apa? Ada kebutuhan apa? Ada yang salah minta maaf, saya maafin, tapi masih tidur. Karena kita nggak yakin. Kan gitu. Keyakinan itu akan membawa kita pada terimanya terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Abu Bakar radhiyallahu anhu diberikan julukan tadi As-Siddiq atau orang yang dipercaya. Dan kita sudah tahu penghuni surga Firdaus yang tertinggi ada 4 golongan ya. Nabi-nabi, syuhada yang mati syahid, kemudian siddiq ya, orang-orang yang jujur dengan Allah Subhanahu wa taala, dan salihin. Nah, kalau siddiq ini bayangin di antara semua sahabat yang dapat julukan Abu Bakar saja as-siddiq kan gitu. Apalagi di zaman kita ini kan gitu. Ini sangat berat sebenarnya ya, tapi semoga Allah SWT bisa mencatatkan kita termasuk orang-orang yang siddiq. Dan juga perlu anda ketahui jemaah sekalian, kisah Abu Bakar dan kisah para sahabat ternukil dan Allah jaga seperti sekarang ini, itu agar kita bisa mengambil pelajaran, dan bukan mustahil kita bersama-sama dengan beliau. Bukan mustahil kita bersama-sama dengan beliau radhiyallahu anhu. Nanti akan kita lebih banyak pelajari pribadi beliau pada saat sirah ini berjalan, dan juga nanti kita akan bahas setelah Nabi SAW meninggal bagaimana ya peran Abu Bakar dalam memimpin selama 2 tahun. Baik, kita masuk sekarang ke poin setelahnya adalah dakwah terang-terangan. Jadi tadi dakwah sembunyi-sembunyi, kita akan masuk sekarang ke dakwah terang-terangan. Setelah berjalan beberapa waktu, datanglah wahyu yang memerintahkan Nabi SAW menyebarkan dakwah beliau kepada seluruh manusia, bukan hanya penduduk Mekah, tapi seluruh manusia di muka bumi. Ya, tapi Nabi tentu mulai dari Mekah nantinya. Allah menjelaskan tentang perintah ini dalam surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ini urutan 15 dalam Al-Quran, ayatnya 94 sampai 99. Jadi kurang lebih 5 ayat ini turun ya kepada Nabi SAW 94 sampai 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, sekali lagi saya ingatkan, mungkin jemaah sudah pernah tahu, tapi ada mungkin sebagian yang belum tahu, bahwasanya mempelajari sirah Nabi itu akan memberikan jawaban tentang sabab nuzul ayat, sebab turunnya ayat-ayat, dan dengan memahami sebab turunnya ayat maka lebih mempermudah kita untuk memahami maksud Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga di sini kita perhatikan turunnya ayat Al-Qur'an itu tidak seperti urutan Quran sekarang. Seperti kalau kita buka mushaf Al-Quran sekarang kita temukan Al-Fatihah dulu ya, ada di awalnya, tapi itu tidak masuk dalam urutan khusus secara khusus urutannya, tapi ada sebagian ulama mengatakan masuk dalam urutan pertama ya. Al-Fatihah ditaruh pertama sekali, kemudian yang kedua baru surah Al-Baqarah kan gitu, baru masuk Al-Imran dan seterusnya. Nah sementara kita lihat dari pertama kita belajar sirah, belum ada satupun surah Al-Baqarah dan Al-Imran turun di Mekah gitu ya. Belum ada sama sekali yang turun di kasus-kasus yang sudah kita bahas gitu. Sementara dalam Al-Quran ditulis dia termasuk surah yang nomor 2 ya. Inilah
salah satu hikmah bahwasanya Al-Quran turun dulu dengan tidak beraturan seperti surah kita sekarang. Nanti Nabi SAW yang mengajarkan kepada para sahabat, letakkan ayat ini di surah ini, letakkan surah ini di nomor sekian dari surah urutannya. Itu semua sesuai dengan tuntunan wahyu nantinya. Jadi Al-Quran turun sesuai dengan kasus dulu yang terjadi pada zaman itu. Nanti setelah itu baru Nabi SAW atur di mana diletakkan dan surah apa dan di surah apa gitu. Baik, terjemahannya ayat 94-nya, maka sampaikanlah olehmu wahai Muhammad secara terang-terangan. Sekarang perintah terang-terangan mendakwakan Islam, apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Kalau ada orang yang nolak, tetap tidak mau, dia mau musyrik, tinggalin aja. Dakwain orang yang mau menerima. 95 ayat 95, sungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang mengolok-olokmu. Tidak usah khawatir. Siapapun yang berdakwah, yang penting dia dalam keadaan benar, nggak usah khawatir. Allah SWT menjaga orang yang mendakwakan agamanya. Ayat 96, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan lain di samping Allah atau selain Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya. Jadi orang-orang musyrik Mekah yang nolak, udah tinggalin aja. Mereka tetap saja mau sembah berhala, mau menganggap ada Tuhan selain Allah, maka mereka akan tahu akibatnya. Apa yang kau ancamkan akan datang kepada mereka. Siksa api neraka, siksa alam barzah di kuburan, dan seterusnya. Kemudian ayat 97, dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwasanya dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Jadi pada saat orang Quraisy beliau nyampein ayat, langsung orang Quraisy bilang itu bohong, sihir. Beliau sampaikan tentang hukum Allah, dianggap beliau adalah pembohong dan seterusnya. Jadi Nabi SAW terganggu. Bayangin kalau kita lagi ceramah, nyampein tentang ayat Quran, lalu ada satu orang berdiri mengatakan itu bohong, nggak mungkin. Ya. Terganggu tentunya gitu kan, terganggu. Nabi SAW ditolak, dicaci maki, dianggap penyihir, difitnah beragam macam. Allah mengatakan, kami sungguh mengetahui wahai Muhammad bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Di ayat 98, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu. Ya. Di sini artinya sabar saja, jalanin, bertasbihlah dan memuji Tuhanmu, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang sujud. Jadikan sholat sebagai penolongmu. Dan ayat 99, serta sembahlah Tuhanmu, yakini apa yang kamu sedang imani sekarang, sampai kau meninggal dunia. Sampai engkau meninggal dunia. Karena ayat ini turun jemaah sekalian, maka Nabi SAW pada pagi harinya langsung menaiki sebuah bukit yang bernama Abi Kubais di Mekah. Dan bukit ini cukup tinggi. Ya, dan di situ memang orang-orang Mekah kalau ingin mengiklankan sesuatu penting, naik, kemudian teriak dengan suara keras. Kalau kita sekarang kan tidak perlu ada mikrofon, tapi kalau dulu tidak ada. Maka orang naik ke tempat tinggi, kemudian teriak sehingga terdengar. Apa yang terjadi? Beliau pada saat naik di Gunung Abi Kubais yang berada tidak jauh dari Ka'bah, tentu sekarang posisinya itu kurang lebih istana raja. Kalau anda sudah pernah ke Haram Mekah, itu keluar dari Bab Malik Abdul Aziz, sebelahnya kan ada istana raja, itu dulu Gunung Abi Kubais di situ, bukitnya di situ. Lalu Nabi SAW berteriak dengan suara sangat keras, beliau mengatakan wa sabaha. Ya, kata-kata wa sabaha ini biasanya dipakai oleh orang Arab ya, pada zaman itu untuk mengingatkan tentang bahayanya ada serangan yang akan datang dari musuh. Beliau berteriak wa sabaha dengan keras. Begitu mendengarkan wa sabaha ini, seluruh orang Quraisy langsung kumpul. Ya, seperti misalnya kalau Al-Ihsan ini dijadikan sebagai tempat informasi, setiap ada informasi kematian misalnya diiklanin, misal contoh, kemudian orang-orang pada datang atau ngumpul mengambil informasi, contoh saja ya, zaman sekarang tentu tidak butuh itu. Jadi seperti itu kurang lebih Gunung Abi Kubais, orang pada kumpul bercari informasi baru. Nah pada saat itu yang terjadi adalah setelah mendengar ya teriakan tadi mereka kumpul, lalu setelah mereka lihat di atas Gunung Abi Kubais ternyata Nabi Muhammad SAW, maka mereka tambah penasaran. Serentak semuanya mengatakan yang teriak adalah as-sadiqul amin, orang yang terpercaya dan orang yang paling jujur di antara kita. Berarti ada informasi yang penting yang akan disampaikan oleh Nabi SAW. Waktu itu tentu mereka belum tahu kalau Nabi seorang Nabi ya, karena ini baru sekarang diperintahkan dakwah terang-terangan. Sebelumnya kan dakwah sembunyi-sembunyi, hanya orang-orang tertentu. Tapi orang-orang Quraisy semuanya belum tahu. Sekarang Nabi SAW akan menyampaikan secara terang-terangan. Lalu beliau berteriak dengan suara keras berkata, bagaimana wahai Quraisy, bila seandainya aku mengatakan pada kalian di belakang bukit ini terdapat pasukan yang akan menyerang kalian sebentar lagi, apakah kalian akan percaya?
Maka serentak semuanya menjawab, mengatakan tentu. Karena kami belum pernah mendapati atau mengetahui engkau berbohong. Tidak pernah Nabi bohong satu kali pun. Satu kota Mekah tahu beliau jujur. Tidak pernah bohong sekalipun dalam hidupnya, tidak pernah bohong. Alaihissalatu wassalam. Lalu beliau SAW bersabda, ketahuilah bahwasanya aku adalah seorang utusan Allah. Dan di antara kedua tanganku ada siksaan Allah yang pedih. Artinya yang menolak untuk beriman kepada Allah dengan risalahku ini akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar pernyataan Nabi SAW itu, maka Abul Uzzah ini julukannya Abu Lahab, ya, paman Nabi SAW sendiri yang turun surah Lahab, ya, itu menceritakan tentang kematian dia, ya, kehancuran dia dengan istrinya karena menolak dakwah. Abu Lahab lalu berkata, Tabban laka ya Muhammad, kecelakaan untuk kau hai Muhammad. Apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk menyampaikan ini? Maksudnya kamu kumpul kami hanya mengatakan kau adalah Rasul, kau utusan Allah. Maka Abu Lahab pun membubarkan orang-orang, dan setelah kejadian tersebut, istri Abu Lahab lalu mengumpulkan ranting-ranting pohon yang penuh dengan duri dan meletakkan pada jalan yang akan dilalui oleh Nabi SAW. Jadi ini nggak ada alasan gitu. Nabi hanya ajak mereka syahadat waktu itu. Berimanlah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku dan Rasulullah. Selesai, syahadat saja. Tapi terjadi beda sekali antara Abu Lahab dengan Abu Bakar. Abu Bakar langsung terima dan Abu Lahab langsung menolak. Ada juga sebuah pelajaran besar di sini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kita kadang-kadang orang Indonesia ini berpikir Mekah itu sekarang dengan Madinah tidak ada orang jahat. Karena dianggap kota suci. Ingat ya, di zaman Nabi dulu ada Abu Bakar dan ada Abu Lahab, sampai hari ini masih ada itu. Tapi Abu Lahabnya sekarang masih sudah Muslim, kan gitu. Bedanya akhlaknya akhlak Abu Lahab, tidak sholat, kan gitu, nggak ibadah, menipu orang, ada di Mekah itu dan ada di Madinah, bukan tidak ada. Jadi jangan sampai salah faham, gitu kan. Ini juga perlu diketahui, di sana ada orang baik, ada orang jahat, gitu kan. Ada juga yang kekeliruan yang sangat fatal di Indonesia, dianggap negara Saudi itu semuanya buruk, kan gitu, semuanya negatif, kan gitu. Ini juga hal-hal yang perlu diperbaiki. Jangan lupa di sana adalah lahir Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan semuanya sahabat-sahabat yang mulia. Walaupun dari sisi lain memang ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, gitu kan. Tapi memang tetap ada orang-orang baik dan ada orang-orang buruk, itu sudah umum sifatnya. Apa yang terjadi? Abu Lahab ini menolak dakwah Nabi SAW dan dia yang membuat orang-orang teralihkan pertama sekali dakwah. Dan bukan cuma itu, dia dengan istrinya sepakat untuk menghalangi Nabi berdakwah. Tidak ada sebab, gitu kan? Istrinya mengumpulkan ranting-ranting pohon yang berduri ditaruh di jalan-jalan yang Nabi akan lewatin supaya Nabi nggak jalan gitu. Oleh karena itu turunlah setelah tadi surah yang terakhir tentang perintah dakwah itu turun surah Lahab. Al-Lahab. Al-Lahab ini tentang Abu Lahab sendiri, surah nomor 111 ayat 1 sampai ayat 5, lengkap turun. Jadi ini surah kedua yang turun lengkap setelah surah Ad-Duha. Setelah surah Ad-Duha, inilah surah kedua yang turun secara lengkap. Awalnya tidak, surah-surah turun berserakan, artinya tanda kutip ya, ayat-ayat turun sesuai dengan kasus, tapi ini tidak. Ini memang turun lengkap. Kita sudah tahu sama-sama tentunya, auzubillahi minasyaitonir rajim, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Jadi di sini Allah SWT mengatakan binasalah kedua tangannya Abu Lahab. Tabbat yada itu artinya binasalah, hancurlah kedua tangan Abu Lahab. Dan sesungguhnya ia pasti akan binasa. Tabbat yada Abi Lahab, tabbat yada, yada itu tangan. Kehancuran, kebinasaan tangannya Abi Lahab, tangannya Abu Lahab, watab, dan dia juga sendiri pasti akan binasa. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab, ma agna anhu tidak akan berguna baginya. Maluhu, harta yang sudah dia kumpul selama ini, wa ma kasab, dan apapun yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab, dia pasti akan masuk ke dalam neraka yang apinya bergejolak. Sayasla naran, dia akan masuk ke dalam api dzata lahab yang apinya bergejolak. Wamra'atuhu, dan istrinya hammalatal hatab. Hammalata itu yang telah memikul. Hatab itu kayu berduri tadi, ranting-ranting berduri. Fi jidha hablum min masad, dan di leher mereka nanti akan ada tali dari sabut. Ya, maksudnya ini ciri khasnya yang terjadi pada istri Abu Lahab tadi, ya, di
lehernya itu ada seperti sabut yang ditaluk itu pada saat dia bawa ranting-ranting tadi. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk mendakwai kerabat terdekatnya ya pada saat itu setelah menyampaikan secara umum untuk masyarakat Mekah lalu disuruh fokus ke keluarganya. Ya mulai dari keluarganya kemudian dia sebarin ke seluruh orang gitu kan. Allah menceritakan tentang perintah ini dalam surah Asy-Syu'ara urutan 26 ayat 214. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anzir ashiratakal aqrabin, dan beritakanlah, sampaikanlah dakwah Muhammad dimulai kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dulu. Maka apa yang terjadi? Nabi SAW kemudian mengumpulkan seluruh kerabat terdekatnya dari keturunan Abdul Muttalib, kakeknya beliau, dikumpulkan semuanya di rumah beliau SAW. Jadi beliau pertama adakan seperti pengajian gitu, undang semua ke rumah beliau, semua keluarganya saja. Sebelum beliau SAW bicara, karena kebetulan salah satu kerabatnya dia adalah Abu Lahab. Ya. Abu Lahab tadi yang telah Allah turunkan surah khusus untuknya, itu ancaman. Lalu dia mengatakan, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau mengumpulkan kami untuk menyampaikan lagi agamamu, yang telah engkau sampaikan di gunung Abi Kubais beberapa hari yang lalu, maka janganlah engkau bicara. Abu Lahab waktu itu kebetulan dikenal sebagai orang tua di suku Abdul Muttalib. Ya. Ini paman kandungnya Nabi sendiri. Ya, paman kandungnya Nabi sendiri. Maka akhirnya seluruh ya, keluarganya waktu itu mendengar Abu Lahab dan Nabi SAW menunda pembicaraan. Lalu Nabi SAW mengundang kembali lagi di kesempatan lain beberapa hari setelahnya seluruh kerabatnya untuk makan di rumah beliau dan beliau dakwai. Kecuali Abu Lahab tidak diundang sama istrinya. Barulah Nabi SAW berdakwah dan ternyata pada saat itu dihasilkan salah satu tante beliau yang bernama Sofiyah. Sofiyah binti Abdul Muttalib masuk Islam. Ya. Dan ini Sofiyah ini ibunya Zubair bin Awam. Ibunya Zubair bin Awam. Zubair ini sepupu Nabi yang tadi masuk Islam juga ya. Yang masuk Islam di tangannya Abu Bakar radhiyallahu anhum. Dakwah Islam makin menyebar dan banyak yang memeluknya, dan yang paling banyak masuk Islam dari golongan orang miskin ya pada saat itu. Di antara orang-orang yang masuk Islam dari budak, dari orang-orang miskin itu yang paling banyak masuk Islam. Yang terkenal kisahnya adalah Yasir dan istrinya Sumayyah. Yasir dan Sumayyah, ini yang terkenal. Dan inilah dua orang yang pertama mati syahid dalam Islam. Siapa itu Yasir dan siapa Sumayyah? Mereka adalah dua orang yang merupakan budaknya Abu Jahal, budaknya Abu Jahal. Jadi waktu Nabi SAW mulai berdakwah tersebar, kemudian banyak orang yang syahadat, ya kan gitu, dilarang sembah berhala, tidak boleh berzina, nggak boleh menipu orang, hukum-hukum Islam yang sudah turun umumnya pada saat itu. Lalu Yasir dan Sumayyah masuk Islam. Abu Jahal waktu itu marah. Sumayyah ini jemaah sekalian lagi hamil. Sumayyah waktu itu lagi hamil. Maka disiksa oleh Abu Jahal. Terus disuruh murtad kembali, disuruh sembah berhala. Mereka tidak mau. Akhirnya Yasir dibunuh waktu itu. Yang pertama dibunuh Sumayyah dulu, baru Yasir. Istrinya dulu. Apa yang terjadi? Jahat sekali Abu Jahal ini ya. Yang diberikan julukan Fir'aunnya umat ini. Dia mengambil tombak dan ditusuk perutnya Sumayyah. Jadi Sumayyah itu mati dengan bayinya. Gitu kan. Kemudian setelah itu Yasir mau bela istrinya, ditusuk juga oleh Abu Jahal dan mati dua-duanya. Tertinggal anaknya Ammar. Ammar radhiyallahu anhu ini adalah sahabat Nabi yang mulia, ya, yang mulia, yang luar biasa. Ammar ini orang yang Allah berikan panjang umur. Umurnya kalau enggak salah dia meninggal itu 100 tahun, ya. Ammar ini. Ammar ibn Yasir inilah yang pernah waktu sementara ya disiksa ibunya dengan ayahnya dan dia merasa ketakutan sekali ya. Abu Jahal mengatakan, "Wahai Ammar, kalau kau tidak ya meninggalkan agamanya Muhammad, maka saya akan bunuh kamu seperti kedua orang tuamu." Maka Ammar pun ketakutan. Ammar pun waktu itu ketakutan. Akhirnya Abu Jahal bilang, kalau kau tidak mengaku, tidak mengatakan ada unta lagi lewat nih, bilang sekarang, unta ini Tuhanku. Kalau kau tidak bilang maka saya akan bunuh kamu. Maka Ammar karena kesakitan disiksa, dia pun mengatakan unta ini Tuhan saya. Setelah itu Ammar datang ke Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah binasa. Saya udah murtad, tinggalin agama Islam. Nabi tanya kenapa? Kasusnya begini. Abu Jahal siksa bunuh Sumayyah ibu saya dan ayah saya Yasir. Kemudian saya pun disiksa. Kalau saya tidak mengucapkan unta ini yang lewat adalah Tuhan saya, gitu kan? Maka saya akan dibunuh.
Lalu kata Nabi SAW, kalau besok kau ditangkap lagi oleh Abu Jahal dan disuruh ucapkan, ucapkanlah, kau tetap muslim. Kau tetap muslim, karena kau sebenarnya menyebutkan itu bukan dari hatimu, gitu kan? Dan turunlah ayat Al-Quran yang mengatakan, illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Ya, itu orang bisa murtad dari agama, kecuali orang yang memang mengucapkan sesuatu itu, ya, dia benci, bukan dari hatinya, tapi hanya lisannya. Dan hatinya penuh dengan keimanan. Termasuk juga orang yang masuk Islam dari golongan orang-orang miskin dan budak ini adalah Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia juga. Ini ada kisah sendiri, di pundaknya beliau itu ada bekas lubang yang besar, itu karena disiksa juga oleh tuannya dia, gitu kan. Tapi beliau sabar dengan agama Islam ini. Kemudian yang terkenal muadzin Nabi SAW Bilal bin Rabah, ya, ini juga masuk Islam. Kemudian Suhaib ar-Rumi, ya, ini semua kalangan orang miskin dan para budak. Kemudian Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in.